Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini Rohdi Ismail, NIM 1931108 dari PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan yang A, historitas fikih. Sosial kultural fikih di Indonesia, di mana itu beberapa dengan di Mekah. Indonesia Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang, selanjutnya dikembangkan melalui dakwah yang diterapkan Wali Songo, lalu di Sumatera dikembangkan oleh Datuk. Yang B, stagnasi tasrik Islam. Dalam hukum fikih tidak bisa terlepas dari faktor sosio-histori masyarakat, karena sosio-histori merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan dalam melihat hukum fikih. Berdasarkan kaidah hukum fikih, hukum itu berputar dan lahir dan berubah bersama dengan ada atau tidaknya yang dilihat. Dengan kaidah ini memiliki maksud tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih, karena fikih merupakan produk kondisi sosial, historis, dan fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosial kultural. Yang C, fenomena fikih generasi awal. Lahirnya fikih setelah Rasulullah wafat, dari situ muncullah berbagai masalah di kalangan sahabat hingga masa terus bermunculan di masa tabi'in. Nah, di fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Yang pertama, munculnya 4 mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dimulai pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, imam pertama yaitu Abu Hanifah, lahir tahun 80 Hijriah di Kufah dan berguru pada ulama tabi'in Hamad bin Abi Sulaiman. Beliau belajar fikih pada Atha bin Robah dan Nafi' Maulana bin Umar. Yang ketiga, lalu imam yang kedua yaitu Imam Malik bin Abi Amir, lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia berguru pada ulama Madinah yaitu Abd Rahman bin Hurmus yang merupakan imam hadis terpercaya. Selanjutnya imam yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Ia lahir di Gusah pada tahun 150 Hijriah. Nama keempat yaitu Ahmad bin Hambal. Ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Selanjutnya, ketika pintu ijtihad tertutup, awal mula yang menjadi keterhentian perkembangan fikih dikarenakan adanya masa kodifikasi atau tadwin. Modifikasi dimaksudkan untuk menyimpan khazanah keilmuan para ulama. Tapi di sisi lain, hal tersebut menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan keilmuan yang tersedia dan tidak perlu melakukan penelitian atau kajian ulang terhadap sejumlah masalah yang muncul. Kedua, adanya tradisi diskusi madhab antara ulama menganut madhab yang memunculkan problema berupa adanya ulama yang saling menyerang dan menulis karya hanya untuk mempertahankan madhab yang dianutnya, dan menjadi cikal bakal fanatisme antara madhab. Ketiga, tertutupnya pintu ijtihad. Yang ditutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen, dan yang tetap terbuka hanyalah pintu ijtihad fi madhab. Ijtihad hanya dalam koridor madhab. Hal ini yang memupuk fanatisme antara madhab dan membuka peluang lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial atau furiyat yang berbeda dengan mazhab lainnya. F, mengembalikan ijtihad independen atau mutlak. Fikih pada yang lahir berdasarkan antara belakang kondisi sosial kultural pada masa masih dipakai untuk situasi yang secara signifikan telah mengalami perbedaan dengan hari ini. Belakangan ini memang terdapat kegelisahan intelektual muslim melihat fenomena umat Islam yang demikian ketat dalam mengamalkan madhabnya dan tidak segan-segan menyerang madhab lainnya. Dalam hal ini, setelah berakhirnya periode ijtihad dan perkembangan hukum Islam, datanglah periode ijtihad tahlid. Yang kedua, pendapat yang mengartikan pintu ijtihad ditutup pada akhir abad 19 Masehi mulai dapat tantangan pembaharu. Gagasan semacam ini terlontar atas perlawanan atas kejumudan dan tertutupnya pintu ijtihad. Artinya penggalian fikih dengan melepaskan dari bias-bias politik atau sisteman madhab dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasannya. Yang ke Indonesia Islam yang majemuk. Indonesia merupakan negara
dengan umat Islam terbanyak di dunia. Namun umat Islam di Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen, baik dalam segi agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat, dan budaya. Selanjutnya, potensi konflik atas nama agama merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam mengembalikan kebijakan. Secara internal, umat Islam memiliki beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan dalam pengambilan kebijakan. Yang kearifan menyikapi perbedaan. Apabila dalam menyikapi perbedaan secara arif, maka perbedaan tersebut akan melahirkan kompetisi yang sehat dan mengarah pada sesuatu yang menuju kebaikan. Selanjutnya, dan apabila menyikapi perbedaan dalam konteks negatif, dapat menimbulkan perpecahan, disintegrasi, bahkan pertumpahan darah, atau ada pihak yang merasa monopolikan kebenaran dan yang lain salah. Artinya keragaman adalah sebuah kekayaan sepanjang keragaman dan perbedaan disikapi secara arif dan positif sebagai dari sunatullah, maka akan membawa kehidupan yang lebih indah dan menarik untuk jalani dan dinikmati. Selanjutnya, urgensi perumusan fikih di Indonesia. Uraian yang sebelumnya secara keseluruhan dimaksud untuk mendeskripsikan urgensi perumusan fikih yang sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, para ulama dan cendekiawan muslim harus berusaha mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dan ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Hal itu bukan semata-mata karena kuatnya doktrin fikih di masa lalu, melainkan juga karena kreasi intelektual yang kritis kurang terbangun belakangan ini akibat berbagai keterlengan. Selanjutnya, dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer, sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha. Warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan Sunnah, sedangkan fuqaha idealnya mewariskan secara memahami Al-Quran dan Sunnah, bahkan semata-mata pada produknya saja. Fikih sebagai produk yang dipengaruhi oleh kondisi sosial historis masyarakat seharusnya tidak dipandang sesuatu yang baku dan absolut. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.